Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah pengajian Masjid Ar-Rasyid rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas karunia-karunia yang Allah curahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini di tempat yang mulia semacam ini Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan kita ngaji, talibul ilmi, untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, untuk menambah ganjaran dan pahala yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Kita diciptakan oleh Allah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini kita kajian paling lama 1 jam. Mohon diperhatikan ya. Nanti kalau ada ilmu difahami, dan kalau sudah faham diamalkan. Karena memang dari awal kita kajian untuk saling nasihati. 2 pertemuan. Pertemuan pertama nasihat karena sudah sepuh, sudah 40 ke atas. Nasihat kedua kemarin sudah menjelang kematian. Nah, kalau sudah mati bagaimana? Maka ini kita akan malam hari ini belajar bersama tentang alam barzah. Yang jenengan ngobrol, yang jenengan nggak perhatian tak tanya, harus bisa jawab. Ya, ruh seseorang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar ruh idza qabida tabi'ahul basar. Tabi'ahul basar. Ruh itu kalau dicabut maka pandangan mata kita akan mengikuti. Dan ruh seorang mukmin dan ruh seorang kafir beda. Innal mu'min bi kulli khairin ala kulli hal. Seorang mukmin itu kondisinya baik dalam segala keadaan.
Inna nafsahu takhruju min baini janbaini wa huwa yahmadullah. Tak kala ruh keluar dari jasadnya, dia memuji Allah. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Di dalam hadis yang panjang disebutkan Imam Bukhari Muslim, disebutkan oleh Syalbani dalam Ahkamul Janaiz, ruhnya orang mukmin itu kalau keluar seperti keluarnya air dari ceret, rujuk gampang. Dan kemudian dikatakan oleh malaikat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa, wahai ruh yang tenang, kembali kepada Rabbmu. Dan tak kala ruh itu sudah keluar, maka dibungkus dengan kain yang halus, kain sutra, kemudian dibawa ke atas langit. Terus disebutkan namanya. Siapa namanya ini kok baunya harum, wangi? Namanya Pak Fulan bin Fulan bin Fulan. Disebutkan nama yang terbaik di muka bumi ini. Karena orang namanya di muka bumi ini ada yang 2, ada 3, ada 4, ada 5. Ada namanya bagus, namanya siapa? Soleh. Namanya siapa? Muhammad. Panggilnya Pak Mamat. Soleh dipanggil Sol-Sol. Panggil yang baik namanya, panggil baik terus sampai ke atas. Sampai di sana, maka Allah Subhanahu wa taala terima dan suruh kembalikan kepada jasadnya. Pelan-pelan dimasukkan. Berbeda dengan orang kafir, orang-orang munafik, disuruh keluar dipaksa seperti besi yang ada duri-durinya, ditarik di kain wol yang basah. Ya ayyatuhan nafsul khabisah, wahai jiwa yang jelek, keluar, tarik. Makanya orang-orang yang mati sakaratul maut dalam kondisi kesakitan, di antara bentuk su'ul khotimah, jiwanya jelek. Namanya meskipun nama-nama baik di dunia, dipanggil nama yang jelek. Mungkin namanya tadi soleh atau mukmin atau muslim atau Ahmad, ternyata punya panggilan namanya bogil bin boncel bin pelepel, panggil yang paling jelek. Baunya jelek, baunya nggak enak, dikasih kain yang jelek sampai ke atas, sampai di atas, sampai di langit 7 dilemparkan ke jasadnya, belum masuk neraka. Ini belum alam barzah. Maka Utsman ibnu Affan, tak kalah kalau beliau itu berdiri ngadep di pinggir kuburan, di sisi kuburan, beliau nangis terus sampai jenggotnya yang lebat itu basah. Memang laki-laki berjenggot, karena seluruh nabi dan rasul berjenggot. Jangan nggak ada jenggot, jenggotan itu ada jenggotnya. Ya, nggak boleh dipotong, nggak boleh. Nah, nangis Utsman sampai sahabat-sahabatnya tanya, ya Utsman, antum itu kalau mendengar membaca ayat tentang masalah neraka kok cuma diem, nggak sampai nangis? Kalau membaca ayat-ayat tentang masalah azab cuma diem, nggak begitu sedih. Ini kalau di sisi kuburan kok nangis seperti itu? Apa yang terjadi ya Utsman? Maka Utsman bin Affan mengatakan, ma ra'aitu mandaran qat illa wal qabru afda'u minhu. Aku tidak pernah melihat suatu pemandangan yang lebih ngeri, lebih dahsyat kecuali kuburan. Dan saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu tempat persinggahan pertama kali di akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar minhu. Kalau dia selamat dari siksa kubur, maka setelahnya gampang, setelahnya mudah. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Tapi kalau di kuburan kok disiksa, digebuki, maka setelahnya neraka. Nangis Utsman kalau. Dan Utsman termasuk hatinya lembut, dan beliau orang yang haus dengan Al-Quran. Tidak pernah beliau khatam lebih dari 1 pekan. Beliau khatam 3 hari, khatam 3 hari, khatam.
meskipun khalifah, meskipun istrinya lebih dari satu, meskipun keluarganya banyak, kita nggak khalifah, istrinya cuma satu, nggak khatam-khatam. Ya Pak ya. Padahal khatamnya Utsman nggak seperti kita. Kalau kita khatam cuma ngajar juz, kalau Utsman benar-benar tadabbur. Sampai Utsman meninggal dunia itu kondisinya apa? Baca Al-Quran. Mau ditebas sama orang, dihalangi sama istrinya namanya Nailah, dipegang pedangnya, tarik, lepas semua jari jemarinya. Kisahnya Utsman ngeri. Ya, Utsman memberikan pelajaran kepada kita. Kalau di kuburan, sunnahnya itu mendoakan ahlul kubur, kemudian tadabbur. Jangan asal-asal di kuburan. Orang kadang itu ngelangkai kuburan, rame di kuburan, bahkan ada yang maksiat di kuburan, itu ngeri. Dan kuburan itu secara globalnya, ghalibnya alam barzakh. Tahu alam barzakh? Suatu alam antara dunia dan antara akhirat. Yang sudah di barzakh nggak bisa kembali lagi ke dunia. Yang di dalam barzakh belum bisa lagi ke akhirat. Sampai nunggu hari berbangkit. Dan insya Allah bulan depan kita akan menjelaskan tentang Yaumul Ba'ats. Tapi ini perhatikan dulu tentang alam barzakh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat ke-20, "Bainahuma barzakhul la yabghiyan." Antara bumi, dunia dan antara akhirat itu ada barzakh yang kokoh, ya, tidak bisa ditembus. Maka kalau orang itu sudah meninggal dunia dalam kondisi apapun, dia akan di alam barzakh, yang dikubur di alam barzakh, yang dimakan hewan di alam barzakh, yang tenggelam di alam barzakh, bahkan yang dibom hancur tetap nanti ada di alam barzakh dan nggak bisa kembali ke dunia. Tapi video banyak bersebar di mana-mana bahwasanya para mayit setiap malam Jumat pulang ke rumah. Ada yang sekarang lagi viral lagi, setiap malam pulang ke rumah. Ngapain pulang ke rumah? Kalau dia mau, dia harusnya kembali ke jasadnya, bangun, kemudian sholat. Ya. Karena seluruh penduduk yang di alam barzakh yang beramal soleh ataupun yang dia beramal toleh, yang dulu banyak sedekah, banyak sholat, banyak apa, pingin balik ke dunia untuk beramal. Perhatikan surat Al-Mu'minun ayat 100. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, bangkitkan aku ke bumi, mudah-mudahan aku beramal soleh terhadap apa yang kutinggalkan. Itu harapannya para penduduk yang ada di alam barzakh. Ya. Namun tidak ada yang bisa keluar. Ya. Dan di alam barzakh itu yang tadi kemudian malaikat, nanti saya jelaskan hadisnya. Setelah ruhnya masuk ke jasad, didudukkan. Jangan nggak usah bayangkan ya, karena nggak masuk akal. Karena akal kita terbatas. Mayat itu didudukkan oleh malaikat, kemudian ditanya, ya, ditanya oleh malaikat tentang 3 hal yang insya Allah antum semua tahu, ya. Dan di kuburan ini nanti tak jelaskan hadisnya. Di kuburan itu atau di alam barzakh nanti ada yang namanya zulumatul qabr, kegelapan dalam kuburan. Secara kasat mata kita lihat, dan penghuni kubur mayat itu juga merasakan. Dulu ada wanita tua hitam yang suka nyapu masjid. Diceritakan dalam hadis, anna imra'atan sauda kanat taqumul masjid fa faqadaha Rasulullah. Kemudian beberapa hari Rasul nggak ketemu. Ini kok nggak ada ibu-ibu yang biasa nyapu masjid? Maka beliau tanya kepada para sahabat, tahu nggak ibu yang biasanya mau masjid? Sahabat ngomong, udah meninggal Nabi. Nah, meninggal itu di zaman Nabi nggak ada pengumuman, bapak-bapak, ibu-ibu, pak ini meninggal, nggak ada. Ini perlu antum pahami loh ya. Boleh nggak ngumumkan dalam kematian? Boleh.
Kalau ada maslahat, orang-orang kalau nggak diumumkan nggak ada yang nyolati sama sekali, diumumkan boleh. Tapi mengharuskan pengumuman kematian itu hal yang baru. Paham ini? Dipahami? Jadi kalau ada orang meninggal, boleh keluarganya memandikan sendiri, mengkafani sendiri, menguburkan diri, boleh-boleh saja. Ya. Dan ini terjadi di zaman Nabi. Nabi tanya, mana perempuan itu? Udah meninggal Nabi. Afala kuntum adzantumuni, kalau nggak ada yang ngasih tahu saya sih, kok nggak beritahu? Faka'annahum sagharu amra. Mereka para sahabat nganggap itu hal yang kecil. Biasa kalangan mereka meninggal ya sudah, dimandikan, dikafani, kuburkan. Maka Nabi SAW ingin tahu, dullani ala qabriya, mana kuburannya? Kuburannya di sana Nabi, sebelah situ. Maka sahabat nunjukkan, kemudian Nabi di situ, Nabi sholat, fasalla alaiha. Boleh sholat di kuburan, yang penting tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Sholat apa itu? Sholat jenazah atau sholat ghaib. Sholat jenazah kalau ada jenazahnya, sholat ghaib kalau jenazah sudah kubur, itu boleh. Ya, tapi kalau sholat yang lain haram, nggak boleh. Ada larangan keras dari Nabi. La tusalli illa ilal qabr, nggak boleh sholat menghadap kuburan. Menghadap dong nggak boleh, apalagi benar sholat di kuburan. Ya, tapi kalau sholat jenazah boleh. Sholat ghaib di rumah boleh. Makanya Nabi ini sholat ini namanya sholat ghaib karena jenazahnya sudah dikubur. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, inna hadhil qubur mamlu'atun dzulmatun ala ahliya. Kuburan ini secara asal itu penuh dengan kegelapan, nggak ada satupun cahaya meskipun cedik, nggak ada, bener-bener gelap. Coba jangan bayangkan seluruh lampu dimatikan pas waktu hujan deras, kemudian misalnya rumah ini atau tembok ini catnya hitam, apa yang dilihat? Gelap gulita. Dan kuburan lebih gelap daripada itu, karena mamlu'ah itu penuh, zulmatun ala aliyah. Wa innallaha yunawwiru lahum bisolati alaihim, dan Allah menerangi kuburan wanita tadi dengan sholatnya Nabi. Maka kalau ada yang meninggal dunia, tolong kumpulkan minimal 40 orang ahlu tauhid nyolati, biar kuburannya terang, biar kuburannya jembar. Ya, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan kalau 40 orang disunahkan kalau bisa 3 shaf. Makanya kalau jenengan misalnya ada keluarga yang meninggal, minta pondok mana untuk nyolat ini bareng-bareng nggak masalah. Tapi yang disolati orang yang ahlu sholat. Orang nggak pernah sholat seumur hidup, ya minta disolati ya jangan. Nggak boleh. Nggak pernah sholat seumur hidup, kau minta disolati, ya jangan. Nggak boleh. Tapi kalau dia sholat, masih kadang-kadang sholat, kadang nggak boleh. Tapi kalau seumur hidup nggak sholat, disolati, ya jangan. Ya. Demikian juga Nabi SAW pernah mendoakan Abu Salamah. Kenal Abu Salamah? Abu Salamah ini mantan suami dari Ummu Salamah, yang beliau meninggal dunia waktu hijrah. Akhirnya Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ya. Tak kala Abu Salamah meninggal dunia, Rasulullah mendoakan, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin wa khlif fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin fafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ya Allah, ampuni Abu Salamah, angkat derajatnya dan gantikan ya di kuburan ini dengan yang lebih baik. Ampuni dia ya Allah, Rabb semesta alam, luaskan kuburannya, terangi kuburannya. Ini jamaah, di kuburan itu berarti asalnya gelap gulita dan bisa terang dengan sholat dan doa keluarganya. Dan doa nggak harus di kuburan, sholat nggak harus di kuburan, kecuali tadi yang ketinggalan atau mau sholat ghaib. Itu yang pertama. Yang kedua, di kuburan itu disempitkan.
Secara asal kuburan itu dipeletet bahasanya ya. Kata Nabi SAW, inna lil qabri doktatan. Di kuburan itu ada yang namanya dihimpit, dicepit. Walau kana ahadun najian naja minha Sa'd bin Mu'adz. Andaikan ada seorang yang bisa selamat dari himpitan kuburan, satu orang yang selamat, namanya Sa'ad bin Mu'adz. Siapa dia? Sa'ad bin Mu'adz itu pimpinan Ansor. Waktu beliau meninggal dunia, arsy Rahman bergoncang. Andaikan ada yang selamat saat, tapi ternyata nggak ada yang selamat. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, disesuaikan oleh Syalbani dalam kitab As-Sahihah. Dan ini bukan azab loh ya. Ini penyempitan, dicepit, ini bukan azab. Ya, nanti azab ada sendiri. Ya. Dalam? Ya, bukan makrek lagi. Jadi itu hancur, rep gitu. Dan saya pernah menyaksikan sendiri jamaah yang kemarin saya sampaikan. Dulu ada pembongkaran kuburan besar-besaran karena memang pelebaran jalan, kuburan dibongkar. Saya masih ingat tetangga saya meninggal 3 tahun yang lalu waktu melahirkan. Dibongkar, jasadnya utuh, bayinya masih utuh. Ada juga tetangga baru 3 hari atau 4 hari meninggal, pembongkaran sudah hancur busuk. Tapi kita nggak menceritakan siapa nama dia. Cuma kelihatan langsung, orang tahu baunya, subhanallah. Ya. Berbeda dengan orang kafir. Kalau orang kafir disempitkan itu hancur lebur, dan ini termasuk azab. Kalau orang mukmin bukan azab. Memang ini ujian untuk meringankan nanti waktu hisab di mahsyar. Waktu nanti lewat sirat, waktu di qantharah. Karena nanti kita setelah barzah ada mahsyar, kemudian hisab, kemudian ada telaga, ada, jenengan dari dulu nggak diceritakan seperti ini kan? Ya ini makanya tolong perhatikan, kalau jenengan tulis hadisnya lebih bagus lagi. Ya. Jadi kalau orang kafir disempitkan, diremuk, ini termasuk minal azab. Ya. Wa yudayyik alai qabru hatta takhtalifa fi adlafu. Sampai tulangnya kepala jadi ke kaki-kaki dari kepala. Ya, ini remuk. Jadi yang pertama tadi ada kegelapan kubur, yang kedua ada himpitan, dan yang ketiga ada fitnatul qabr. Ini yang saya mau ceritakan ke jenengan. Fitnah kubur, ya. Fitnah kubur itu mayit tadi didudukkan, ya. Kan disebutkan oleh Rasul, fatu'adu ruhuhu fi jasadi. Ruhnya dikembalikan ke jasad. Kalau orang mukmin dikembalikan pelan-pelan. Sudah fayati malakan, datang 2 malaikat. Malaikat itu fayajlisan, keduanya mendudukkan. Jadi dudukkan. Padahal jangan bayangkan kuburan itu berapa sih ukurannya? Kalau secara akal bisa nggak wong dikasih tanah kok didudukkan? Tapi nggak usah pakai akal-akalan. Ini didudukkan oleh malaikat, dan malaikatnya yang datang ini 2 namanya Mungkar Nangkir. Fayakulani lahu, dan tanya kepada orang yang dikubur tadi. Ini orang mukmin. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jenengan walaupun nggak bisa bahasa Arab, tapi kalau amalnya baik bisa jawab Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Tapi meskipun pinter bahasa Arab, lahir di Arab, sampai sukanya makan kacang Arab, kalau dia nggak pernah beriman, ditanya man rabbuka Abu Jahal Abu Lahab, nggak bisa. Nanti kita ceritakan. Ya, di sini ditanya man rabbuka, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Ditanya lagi, fayakulani lahu ma dinuka, apa agamamu? Ngomong dini al-Islam, agamaku Islam. Fayakulani lahu, kemudian pertanyaan terakhir, ya, ma hadzal rajul alladzi ba'atsa fikum. Kalau kita biasanya man nabiyuka, tapi pertanyaan yang di hadis sahih, man hadzal rajul alladzi ba'atsa fikum, dilihatkan ada gambar nabi. Siapa laki-laki ini? Huwa Rasulullah, dia adalah Rasulullah. Maka yang semacam itu, ya,
datangkan laki-laki yang bagus, laki-laki yang ganteng, baunya wangi, langsung kuburannya diluaskan, diperlihatkan keindahan surga, dan kuburannya terang benderang, terang, sudah luar biasa terangnya, ya. Oh ya, no. Dia akan ngomong, ya Allah, tegakkan kiamat. Kenapa? Saya ingin kembali lagi kepada keluarga dan hartaku. Karena orang-orang yang dia dapat kenikmatan kubur, tanda dia akan masuk ke surga. Di antaranya para syuhada. Dia terbang di tembolok burung-burung hijau keliling. Ya Allah, surganya luas, indah, bagus, ya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, hadis-hadis mutawatirah menunjukkan bahwasanya ruh itu dikembalikan ke badan, kemudian ditanya sama malaikat, ya. Dan ini yang ditanya ruh dan jasadnya. Meskipun sebagian orang mengingkarinya, dan kita akan bantah pada pertemuan berikutnya tentang masalah Yaumul Ba'ats, ya. Dan malaikatnya yang datang warnanya hitam kebiru-biruan. Kalau bahasa kita warna apa nih, Bu? Biru dongker. Kalau biru dongker kain bagus, tapi jenengan kalau lihat orang hitam kebiru-biruan atau keijo-ijoan ini gimana? Sekalian hitam aja nggak apa-apa, hijau aja nggak apa. Lah ini hijau apa hitam kebiru-biruan. Kalau orang mukmin alhamdulillah kondisinya bagus, ya. Maka orang yang bisa mengatakan seperti itu, ada suara dari langit, shadaqa abdi, benar hambaku tadi. Fafrushuhu minal jannah, maka perlihatkan, hamparkan ke surga. Waftahu lahu baban ila jannah, buka. Subhanallah, wangi-wanginya surga, bau segernya surga, enak. Tapi nggak betah di alam barzah. Ya Allah, cepat kiamat. Padahal langsung dipakaikan pakaian dari surga, ya. Yang amal soleh tadi ditanya sama dia, man anta, jenengan itu sapa kok ganteng apik men. Senyum, ana amaluka soleh, aku amalmu yang baik. Karena rajin sholat, sedekah, ibadah, silaturahim, nggak dengki, nggak suka jengkel, nggak suka ngerumpi tonggo, nggak suka ngelek-ngelek orang lain. Dia ngomong terus doanya, Rabbi aqimisa, ya Allah tegakkan kiamat, hatta arja ila ahli wa mali, sampai nanti biar aku kembali lagi ke keluargaku, ke hartaku. Senang pingin itu. Doanya orang soleh, para nabi, para rasul, doanya orang-orang yang mati syahid, doanya orang-orang yang baik, itu doanya supaya segera kiamat. Berbeda dengan orang munafik, jangan tegak kiamat. Jenengan milih yang mana? Mau segera kiamat atau kita nggak tahu yang mana kita. Saya sekarang bacakan yang munafik. Amal munafik. Ini munafik otomatis kafir lebih parah. Adapun orang munafik ngakunya muslim tapi nggak gelem sholat, sholat tapi jengkel, imamnya panjang dikit pengen keplak. Ini munafik orang sekarang banyak, ya. Pakaiannya kelihatannya masya Allah, kelihatan orang soleh, tapi suka maksiat, suka ngomong di belakang, kayak pakai belangkon halus depan, jendol belakang. Wah, ini bahaya. Maka para ulama munafik, yatihi malakan, dua malaikat datang dalam kondisi malaikatnya kayak marah. Kemudian mendudukkan, fayajija, dipaksa, duduk. Ditanya sama, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Orang munafik, orang kafir lebih parah lagi. Badri, nggak tahu, langsung bopuk sama godok. Dikuburin, bopuk bener. Tanya lagi, madinuka, apa agamamu? Orang munafik itu nggak bisa ngomong Islam, nggak bisa.
Karena di dunia ini dia menampakkan Islam tapi batinnya membenci. Nggak tahu, bobok lagi sama malaikat. Ditanya lagi, man hadzal rajul ladzi ba'sa fikum, siapa laki-laki diutus untuk kalian? Nggak tahu, gebuk lebih parah lagi. Lah aku mendengar manusia ngomongnya gini kok, sami'tun nas yaquluna syai'an faqultu, manusia suka ngomong ya saya abi. Ini jamaah nggak boleh suka ikut-ikutan tok. Agama itu ilmu dan amal. Jangan orang-orang ngalor ngitul gerudak seperti kayak hewan. Nggak boleh. Kita harus punya dalil. Kalau Ustadz ngomong nggak punya dalil, Ustadz dalilnya mana? Oh dalilnya cari Ustadz, harus kritis, nggak apa-apa. Ustadznya dipaksa mengeluarkan dalil. Ngomong nggak boleh asal ngomong, asbun, asal bunyi. Boleh pelawak, boleh artis. Ustadz harus ada dalil kalau ngomong. Nggak boleh asal-asalan. Di hadapan Allah berat. Kemudian sampai 3 kali nggak bisa. Summa yadribu bi mitraqatin min hadidin durbatan baina udunai. Kemudian dipukul sekali pukul, pecah itu kepalanya, remek gitu. Fayusihu sayhatan yasmu'a man ladai minas saqalain. Dia teriak, semua dengar kecuali manusia dan jin, nggak bisa dengar. Teriak, makanya kalau di kuburan ada ayam tiba-tiba diem, dengar, diazab, disiksa di kuburan. Ayamnya sampai takut. Kalau kita dengar, wah ngeri. Kalau jenengan dengar, nggak mau makan, nggak mau apa-apa, bingung. Masalahnya kita kan tidak diperdengarkan. Dosanya banyak, amalnya dikit, nyantai, lede gitu ya. Suruh sholat, ngosek, tahu-tahu qomat, ngosek, tahu-tahu innalillahi. Maka orang yang semacam ini ada suara dari langit, fa yunadi munadin minas sama, ada suara dari langit, an kadzdzaba, laki-laki pendusta, fafrishu lahu minan nar, maka hamparkan tempat ke neraka, faftahu lahu baban minan nar, tampakkan dia pintu ke neraka. Dilihatkan baunya nggak enak, panasnya rasa bulur gitu aja, sumuknya nggak enak sekali. Seperti kita kalau pas siang-siang kondisi panas berdebu terdekat pabrik yang penuh dengan limbah, baunya nggak enak sekali. Baunya nggak enak, rasanya nggak enak, ya. Kemudian didatangi seseorang yang jelek rupanya, baunya nggak enak, mantinurri. Kemudian mengatakan laki-laki yang jelek tadi, abshir billadhi yasu'uka hada yaumika, berbahagialah dengan keadaanmu sekarang ini, alladhi kunta tu'ad, yang kamu sudah dijanjikan. Kalau beramal soleh dapatnya seperti ini. Man anta, terus kamu siapa? Aku amalmu yang jelek, nggak gelem sholat, nggak gelem nutup aurat, makannya riba, ghibah terus, nggak pernah bersyukur, berbuat jelek terus. Dia sedih, dia sudah nyesel. Ya Rob, ya la takumisa, ya Allah jangan tegakkan kiamat. Karena kalau di kuburan kayak gini, di kiamat bakal dibakar habis. Dan nanti pada waktunya kita akan ceritakan neraka yang ngerinya kayak apa, biar kita ini sadar ngerinya tentang neraka. Nah terus siapa yang orang yang bisa selamat dari fitnah kubur ini? Ini fitnah ya, ini fitnah. Fitnah itu apa? Dipertanya oleh malaikat, itu fitnah. Yang bisa selamat itu orang yang mati syahid, yang kemarin sudah kita sampaikan. Ya, apakah syahid fid dunya atau syahid fil akhirah, itu termasuk bisa selamat. Karena Rasul ditanya, ma balul mu'minin yaftanuna fi quburim ila syahid, kenapa orang-orang mukmin itu yang terlepas bebas dari fitnah kubur ke orang-orang yang syahid saja? Kata Nabi, kafa bi barakati suyuf ala ra'si fitnah, cukuplah kilatan pedang di atas kepalanya tangteng itu sebagai ujian di dunia. Hadis sahih riwayat Imam Nasai, disahihkan oleh Syalbani. Ya. Demikian juga orang yang meninggal kemarin apa?
Itu yang sudah, pokoknya itu syahid sudah banyak semuanya. Sama yang menjaga perbatasan. Satu lagi yang malam Jumat. Kata Nabi SAW, orang yang mati malam atau hari Jumat, ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqala Allahu illa waqala Allahu fitnatal qabr. Tidaklah seorang muslim atau muslimah yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah hindarkan dari fitnah kubur. Jadi nggak ditanya, enak, nggak dihukum gitu, enak. Tapi kan kita nggak tahu kita meninggalnya malam Jumat atau hari Jumat. Dihitungnya mulai matahari tenggelam itu malam Jumat dan ditutup sampai matahari tenggelam malam Setu. Jadi jam 5, jam 4 atau jam setengah 6 itu masih, jam setengah 6 kurang itu masih dianggap Jumat. Tapi kalau sudah matahari tenggelam jam 6 misalnya, sudah nggak malam Jumat. Tapi nggak usah khawatir jemaah, karena banyak orang-orang alim itu meninggalnya nggak hari Jumat. Dari Jumat itu diantara tanda kemarin yang husnul khotimah apa? Malam Jumat. Kemudian keningnya ada keringat. Kemudian dalam amal soleh, orang ikut habis sholat jamaah tadi, kemudian sholat sunnah, kemudian kajian, makan keselak-lek, innalillah misalnya, ini termasuk kan ya? Baik. Ini tadi tentang masalah fitnah. Sekarang kita berpindah azab kubur dan nikmat kubur. Kata Nabi SAW, innal mauta la yu'adzabuna fi quburihim hatta innal bahaim la tasma'u aswatahum. Sebagian besar umumnya mayat itu akan diazab di kuburannya sampai binatang-binatang ternak itu dengar, ya, semua binatang-binatang ternak itu dengar. Jadi diperdengarkan yang semacam ini memang ada hikmahnya, dan kita nggak diperdengarkan juga ada hikmahnya. Hewan-hewan itu mereka bukan yang suka maksiat, ya. Hewan itu sampai kayak serigala itu kalau makan satu sudah nggak makan lagi. Kalau sudah kenyang, buaya sudah, ular sudah. Kita ini enggak, makan satu kenyang, kurang, tambah lagi 2 kenyang, 3 lagi, terus perut kita itu diisi terus, ya. Maka diantara bentuk azab kubur adalah dinampakkannya neraka pagi dan sore. Dan ini dinampakkan pada keluarganya Fir'aun, pada tentaranya Fir'aun dan orang-orang kafir semacam Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat 46 Allah mengatakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwa wa 'ashiyya. Neraka ditampakkan kepadanya di waktu pagi dan sore hari. Wa yauma taqumus saa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Dan nanti kalau sudah tegak kiamat, kalau masukkan keluarganya Fir'aun yang kafir, karena keluarga Fir'aun dari yang mukmin, pada adab yang lebih pedih. Orang-orang yang di dunia ini yang nggak mau patuh terhadap aturan Allah, sama disempitkan kehidupannya di akhirat. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka, kata Allah dalam surat Toha ayat 124. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya kehidupannya itu sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di antaranya dia nanti akan digiring dalam kondisi buta. Dan nanti pada hari mahsyar saya akan ceritakan model-model bentuk manusia. Yang di dunia suka begini, jadinya begini. Yang dunia begini, jenengan nanti bingung. Ya Allah, saya pernah dosa itu, tobat sekarang. Karena nanti modelnya macam-macam di mahsyar. Peristiwanya itu besar sekali. Di dalam surat Qamar ayat 38 disebutkan walaqad sabbahum bukratan adzabun mustaqir. Dan kayak orang-orang semacam Fir'aun itu di waktu subuh, di waktu pagi, ini azab yang terus menerus. Jadi azabnya nggak cuma hilang gitu, enggak, terus. Itu ngeri.
Maka Allah mengatakan sanu'adzibuhum marratain. Kami akan mengazab orang-orang kafir itu 2 kali. Pertama azab di alam barzah. Yang kedua azab di akhirat. Ya. Summa yuradduna ila adzabin adzim. Kemudian dikembalikan kepada azab yang lebih besar, yaitu azab di neraka. Maka Nabi SAW menjelaskan, inna hadhil ummah tubla fi quburihim. Sesungguhnya umat ini akan diuji dalam kuburannya. Falaula an tadfanu la da'autullah yasma'ukum min adzabil qabri alladzi asma'u bikum. Kalau seandainya kalian itu tidak mengubur-ngubur jenazah kalian, maka saya akan minta kepada Allah biar memperdengarkan siksaan orang yang dikubur. Orang yang dikubur itu teriak-teriak terus. Teriaknya macam-macam. Di antara teriakan penghuni kubur itu apa? Ya Allah, kembalikan aku ke dunia sesaat saja, aku ingin amal soleh. Ada, ya Allah, kembalikan aku ke dunia sesaat saja, aku mau sedekah seluruh hartaku, nggak untuk harta warisan, udah untuk bangunkan masjid atau pondok, pokoknya untuk amal soleh, untuk sedekah. Ada juga, ya Allah, bangkitkan aku untuk ketemu Ramadan 1 kali aja, habis itu diwafatkan lagi, tidak apa-apa. Ini diantara teriakan harapan ingin ke dunia. Antara teriakan yang lain lagi, ya Allah, jangan tegakkan kiamat, jangan tegakkan kiamat. Ada yang seperti itu. Ada teriakan lagi, teriak-teriak seperti orang digebukin itu. Kata Nabi, kalau seandainya kalian gak ngubur jenazah, aku minta pada Allah kalian sekali-kali dengar. Kalau dengar bisa gimana? Gak bisa tidur. Oh, itu berat teriakannya. Loh, orang sekarang itu ya digergaji tangannya itu teriakannya sudah kayak apa? Lah ini dalam kondisi wabuki malaikat, dipenet, dipotot, macam-macam. Makanya Nabi SAW, kalau Nabi pernah beberapa kali didengarkan, nggak terus. Ini ada hikmahnya. Nabi SAW marra ala qabrain. Beliau melewati 2 kuburan. Nabi diem. Sahabat tanya, Nabi ada apa? Innahuma la yu'adzaban. Ini yang diadab orang mukmin, orang muslim. Muslim ada yang diadab, ada. Kalau memang punya dosa. Kata Nabi, 2 penghuni kubur, ini sama ini misalnya ya, ini diadab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Keduanya diadab. Kata orang nganggap itu nggak dosa besar. Orang sekarang tuh banyak dosa besar nggak dianggap dosa besar. Ya kan? Ini bahaya. Terutama ibu-ibu. Ghibah ini sudah menjadi kebiasaan para kaum hawa, dan ini nggak dianggap dosa besar. Ghibah itu besar sekali dosanya. Makanya perlu belajar al-kabair, dosa-dosa besar seperti syirik, bid'ah, membunuh, berzina, ghibah. Riba nanti biar tahu. Kata Nabi, innahuma la yu'adzaban. Keduanya ini sungguh diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dan diazab dianggap orang bukan dosa besar. Apa ya Rasulullah? Amma ahaduhuma fakana la yastatiru fakana yamshi bainan nas bin namimah. Yang satu ini suka ngadu domba. Bahasa yang lain suka ghibah atau suka memfitnah. Yang satunya lagi wa amal akhar kana la yastatiru minal baul. Ini kalau kencing sembarangan. La yastatiru minal baul itu diartikan ulama, pertama tidak cebok seperti orang Korea. Terkenal orang Korea itu BAB, BAK nggak cebok, jorok. Artis-artis itu jorok. Ini sudah menjadi rahasia umum. Makanya biar anak-anak kita nggak tertarik gitu, drakor. Kadang ibu-ibu, bapak-bapak tertarik juga. Yang kedua, nggak nutup aurat. Jadi pipis nggak nutup aurat. Seperti keluar dari mobil, jegrek-jegrek, cur gitu. Ini apa ini pancuran? Yang ketiga, pipisnya, ceboknya nggak bersih, dia masih ada netes, langsung sholat. Ini semacam ini, la yastatiru minal baul. Oh, ini bahaya. Ada orang nggak perhatian dalam masalah itu, sholat ternyata ada najisnya, sholatnya nggak sah, dosa. Jadi jangan kira orang yang sholat itu dapat pahala full. Enggak. Rasul nggak pernah mengatakan orang sholat dapat pahala sempurna. Rasul mengatakan orang yang sholat itu dapat pahala
10 atau 1/8 atau 1/5 atau 1/3 atau setengah aja berapa. Tapi Nabi nggak pernah ngomong sempurna. Kenapa? Wudunya bisa jadi nggak bener, atau justru ada penghalang-penghalang yang lain. Apa ya? Seperti tadi, nutup auratnya nggak bener. Orang sholat celananya yang di sininya buka ke bawah, bajunya naik, yang dalam kelihatan. Oh, ini nggak bener. Anak-anak muda tak ingatkan, lu nggak boleh, dia nggak boleh, nggak sah kayak gini. Banyak. Saya sholat berkali-kali di kalau masjid pinggir jalan, ya Allah, ada anak muda sholat pakai kaos tulisannya I love Yesus. Lagi gimana? Itu kan sholat itu bisa berkurang. Bahkan Rasul mengatakan ada orang sholat 60 tahun nggak diterima. Wudunya nggak bener, niatnya nggak ikhlas, caranya nggak sesuai contoh Nabi. Ini belajar, ini bapak-bapak, nggak ada kata terlambat. Ya harus belajar. Ya maka ini perhatikan, yang menyebabkan diazab sama malaikat kayak gini, namimah terus. Namimah. Akhirnya Nabi SAW minta apa? Minta pohon pelepah kurma disempal jadi 2, ditancapkan. Mudah-mudahan selama masih basah dikurangi azabnya. Nggak dihilangkan, dikurangi. Tapi ini jangan jadikan dalil di kuburan nanti pakai kembang, dikasih air kendi, dikasih apa. Ini bukan, karena cuma yang lakukan Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seluruh sahabat. Nggak ada yang melakukan seperti itu. Ini jangan salah paham. Ini dalilnya cuma khususan Nabi, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Gini paham nih? Bukan berarti nanti kuburan diserami terus. Kayak gitu mending kasih es batu aja gede-gede, adem ya. Orang kadang ngarang-ngarang gitu. Makanya di antara penyebab azab kubur selain tadi namimah, selain tadi tidak bersih dalam masalah kencing, jelas kekufuran. Ya. Fawaqahullahu sayyi'at ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'al adzab. Ini kekufuran jelas. Yang kedua kemunafikan. Sifat munafik, sholat males, sedekah males, kemudian menampakkan kayak orang alim tapi dia orang jahat. Ini bahaya juga. Ini akan dapat azab kubur. Karena Allah mengatakan sanu'adzibuhum marratain, ini bagi mereka yang dulu orang-orang munafik di Madinah. Yang ketiga, yang suka ghibah. Ternyata orang yang ghibah ngertos dengan menyebut cacat aib saudara kita yang dia nggak ridho. Saya tapi heran tuh apa, orang ghibah bukan perkara yang jelek toh lo. Kalau misalnya jelek, alah bapak itu kok nggak mau sholat kuning terus dielek-elek, itu mungkin perkara jelek nggak sholat, tapi ghibah dosa, nggak boleh. Ada orang yang amalan baik tetap dighibah. Wah masya Allah ya, imamnya dari pondok bagus suaranya, merdu nih, cuma suwi ini setengah mati, itu kok digibahin? Ya, lo ada orang-orang baik digibahin. Iya masya Allah itu kalau sedekah tiap hari itu masukkan 100.000. Tapi kalau ya ini diomong, hal yang baik ngapain diomong? Lisan ini ya, ini yang termasuk paling sering masukkan orang ke dalam neraka, itu lisan. Karena nggak ada tulang, lebih tajam dari pedang, tapi licin sekali ini tulang. Dan tulang kalau sudah keluar dicatat malaikat. Mendingan dibatin terus, nggak apa-apa mati mendadak karena batin daripada ngomong terus. Yang belum tahu juga orang ini dalilnya apa yang ghibah tadi, huwalladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqau fi a'radim. Ini dalilnya panjang. Nabi waktu Isra Mi'raj diperlihatkan neraka. Kemudian lihat orang, kenapa kok dia orang kukunya panjang-panjang, terbuat dari tembaga. Kemudian merobek-robek wajahnya, nyopek-nyopek mulutnya. Nabi tanya, itu siapa malaikat? Mereka ini adalah orang-orang yang suka makan bangkai saudaranya. Tahu bangkai? Kalau kita ini kan dikasih babi, dikasih tikus, misalnya babi goreng atau babi panggang, bipang. Apa dikasih tikus, misalnya tikus opor, doyan nggak doyan kan? Tapi berapa banyak orang dikasih bangkai saudaranya yang sudah busuk, makan lahapnya. Kita ngomong saudara kita tuh seakan-akan makan bangkai. Maka Nabi dikatakan oleh malaikat, mereka ini orang-orang yang suka makan bangkai saudaranya dan melucuti kehormatannya.
Jamaah yang suka ghibah hati-hati. Astagfirullah. Datang, afan ya akhi, ana pernah ghibah antum. Ghibah apa? Ya pokoknya antum dulu tak ghibahi. Minta maaf. Yang nggak tahu ini banyak orang niyahah, meratap. Tahu meratap? Nangisi yang berlebihan. Kalau sekedar nangis, keluarganya meninggal nangis ya lumrah. Kalau keluarganya meninggal kok ketawa. Wah, ini bahaya ini. Kenapa kok ketawa? Dapat harta waris, dapat. Wah, ini bahaya. Ya. Kalau nangis boleh, tapi nangis yang lumrah. Anaknya meninggal, istrinya meninggal, keluarganya meninggal nangis. Tapi nangisnya lumrah. Kalau nangisnya kok berlebih-lebihan, termasuk niyaha. Niyaha itu ada peringatan tangisan 7 hari, 100 hari, 1000 hari, itu namanya niyaha. Yang meratapi. Dan saya dapati ada orang Solo Baru itu anaknya umur 3 tahun atau 4 tahun meninggal dunia. Sudah 3 bulan dia masih nangis. Pak Ustadz, saya nggak ridho, saya nggak ikhlas. Memang sampean bukan bu ridho, bu ikhlas. Terus bilang kenapa Pak? Sampean tuh ridho nggak ridho, anak nggak akan kembali. Sampean dosa. Bahkan Rasul mengatakan al-mayyit yu'adzabu fi qabri bima niha alaihi. Mayit itu akan diadab di kuburannya dengan sebabkan ratapan. Bahkan dalam riwayat yang lebih jelas, innal mayyit yu'adzabu bi bukai ahli baiti. Mayit itu akan diadab dengan tangisan keluarganya. Kita nangis sudah meninggal sebulan, nangis baru, nangis sedih, maka mayit itu diadab sama malaikat. Mau keluarga kita diadab? Nggak mau. Tapi kenapa kadang orang seperti itu? Apa salah saya keluarga saya diambil? Subhanallah. Ini banyak orang nggak paham. Takdir Allah itu baik. Cuma kita yang nggak paham. Makanya kita ini sering menolak takdir-takdir Allah, gerutu terhadap takdir Allah. Dan ini jenengan tahu pimpinan Korsel itu siapa? Korsel presidennya Kim Jong Un. Dia punya hari khusus 1 pekan seluruh warganya harus nangis meratapi kematian bapaknya. Orang kafir minta diadab banyak. Jadi diadab khusus 1 hari itu, yang ada ketawa tembak, yang ada nggak sedih di penjara. Antum tahu nggak jenengan ini? Saya juga kaget waktu tiba-tiba loh, Kim Jong Un punya 1 hari, 1 negaranya suruh meratap nangis. Punya 1 hari, punya 1 pekan apa Pak? Tapi 1 harinya itu harus nangis semuanya. Berarti minta bapaknya diadab, buki malaikat. Subhanallah. Kalau orang Muslim jangan sampai, tapi kita ini sedih. Banyak saudara-saudara kita nggak paham memperingati seperti itu. Apa nggak pernah baca Sahih Bukhari Muslim? Coba, jelas sekali dalilnya. Nggak perlu ditakwil. Innal mayyita, sesungguhnya mayit, yu'adzabu, diazab, digebuki malaikat, bibukai ahli baiti, dengan tangisan keluarganya. Kalau nangis lumrah seperti Nabi ditinggal anaknya namanya Ibrahim, nangis sedih gitu. Saya dulu waktu tinggal anak ya sedih, cuma kita mandikan, kita kafani, kita sholati, sudah selesai sebagai bro. Teringat ya sedih lumrah. Tapi jangan sampai ada ucapan-ucapan kita nggak terima. Di antara niat apa? Gebuk-gebuk badan. Aku nggak terima. Lah sekarang orang-orang Syiah, ya, kematian Husain itu kan jadi peringatan, gebuki awak kan, merusak-rusak itu Syiah. Ya. Terus bagaimana supaya kita selamat dari azab kubur? Banyak ya. Saya sebutkan diantaranya istiqomah dalam agama. Jenengan beramal soleh nggak harus banyak, tapi istiqomah. Sholat 5 waktu dijaga. Karena Allah mengatakan dalam surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian istiqomah beramal soleh, malaikat turun, jangan takut, jangan sedih, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan kalian akan diberikan surga. Maksudnya akan dihilangkan dari azab kubur. Jadi kita harus istiqomah. Yang kedua, doa rajin.
waktu tasyahud, waktu sujud, antara adzan iqamah, waktu sore di hari Jumat, pas turun hujan, tengah malam, waktu-waktu mustajab. Kalau tasyahud jelas, jangan sampai lupa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ini doa. Kapan ini doanya? Setelah at-tahiyat, kemudian sholawat, baca doa ini. Jangan kalau mau ditambahi doanya Abu Bakar bagus. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan terlilit utang. Abu Bakar doa itu nggak pernah terlilit utang, meskipun hartanya buat Islam seluruhnya. Pernah Abu Bakar berapa kali hartanya tanya sama Rasulullah, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Tapi beliau datang ke pasar, ambil di pojok sana, bawa ke sini, ambil di sini, bawa ke sana, ambil sana, bawa sana, pulang bawa keuntungan yang banyak, kaya lagi. Orang tawakalnya tingkat tinggi. Kalau kita punya uang 1 juta, kasihkan 500 maju mundur, 100 aja maju mundur, ya kan? Tawakalnya kurang, akhirnya rezekinya ya nggak segede Abu Bakar. Gitu jemaah. Kalau kita baca sirah-sirahnya mereka luar biasa. Di antara doa juga yang Nabi sebutkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarif qulubana ala taatik. Dan banyak doa-doa. Intinya doa terus. Minta kita ini nanti dihindarkan dari azab kubur. Kalau terhindar dari azab kubur, insya Allah kita masuk surganya gampang. Nanti kita pas hayaumul hisab, bagaimana dihisab? Yaumul jaza bagaimana nanti ada, ya. Yang ketiga, menjauhi dari sebab-sebab diadab kuburan, dan kita taubat dari perbuatan yang menyebabkan orang diadab kubur yang tadi kita sebutkan, kekafiran, kemunafikan, tidak bersih dalam masalah kencing, suka namimah, suka ghibah, suka meratapi, ini menghindari semua, dihindari, ya. Kalau dulu masih nggak paham, ya sekarang harus paham. Kemudian yang keempat, membaca surat Al-Kahfi, ya, membaca surat Al-Kahfi, membaca surat Al-Mulk. Kalau hafal bagus, cuma 30 ayat, sedikit apa banyak? Sedikit, iya sedikit. Nanti ngapalnya dikit-dikit. Kata Nabi SAW, surat Al-Mulk 30 ayat ini, barang siapa yang membacanya, yang 33 ayat ini, maka dia akan dihindarkan dari azab kubur, ya, dihindarkan dari azab kubur. Ini jamaah diantara cara-cara kita biar terhindar dari azab kubur. Dan di sana juga ada nikmat kubur. Nikmat kubur itu macam-macam, ya. Di antaranya tadi didatangkan laki-laki, ya laki-laki yang ganteng. Kalau perempuan, ya perempuan yang cantik, amal solehnya. Kemudian nanti dilihatkan surga. Kemudian ada baunya surga. Pokoknya dilihatkan yang bagus-bagus. Kuburan itu diluaskan seluas mata memandang. Meskipun dia cuma 1 meter, tapi seluas mata memandang, dia mau jalan-jalan, mau nyantai, bisa. Itu nikmat, ya. Dan kita memohon kepada Allah agar kita mendapat nikmat kubur. Lah kalau sekarang saudara kita nggak tahu kondisinya, doakan. Termasuk ciri anak soleh adalah yad'u lahu, mendoakan orang tuanya. Selama orang tua kita muslim, berbakti kita meskipun mereka sudah meninggal, wajib terus apa? Robbi firli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Kalau kita nggak doakan, berarti kita bukan ciri anak yang soleh. Kita bapak soleh loh, bapak soleh tapi bukan anak soleh, karena memang namanya Pak Soleh, ya. Ini jamaah, ya, yang bisa kita sampaikan karena yang sudah 1 jam. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang Yaumul Ba'ts, hari dibangkitkannya manusia. Ada pertanyaan dari jamaah, monggo. Terima kasih. Bahwa hidup di dunia ini tidak abadi. Semua orang akan mengalami mati, termasuk saya sendiri. Pada waktu kata maut, orang itu sangat haus sekali. Iya, betul.
kafir itu kesempatan gunakan setan untuk menggodanya. Sahih. Pertanyaan saya, apakah betul godaan setan itu lebih dahsyat? Satu orang itu akan menjelang mati dalam satu maut. Terima kasih. Ya, ini kemarin kita terlewat waktu sakaratul maut. Ya, waktu sakaratul maut ini diceritakan Imam Ahmad bin Hanbal. Setan itu datang lebih ngeri lagi. Imam Ahmad, masya Allah, pahalamu bagus, sholatmu bagus. Enggak. Kamu tuh amalan bagus. Enggak. Ditanya sama anaknya apa? Setan mendatangi dalam sakaratul maut lebih ngeri, lebih semangat, lebih hirs, dan dia akan menghiasi dengan ucapan kita amalan banyak. Kalau bilang iya, maka matinya dalam kondisi kita sombong, kita kondisi ujub, dan itu mengulangi banyak sekali pahala habis. Makanya dalam kondisi haus gitu bukan berarti kita kasih minum. Dia orang-orang yang sakaratul maut hendaknya yang hidup dia mentalkin la ilaha illallah. Itu terus saja. Bukan kalimat yang lain. Karena sebagian orang Jawa itu keliru. Nyebut apa? Dan ada yang meninggal bener kok but gimana? Harusnya la ilaha illallah. Meskipun dari nanti mengucapnya la ilaha itu sudah dianggap syahadat. Ada seorang ulama namanya Abu Zur'ah Ar-Razi. Tak kalah sahabat-sahabat itu kumpul, teman-temannya itu kumpul takziah karena kondisi sakaratul maut. Tanya, hadis tentang talqin itu apa? Ruwahu Mu'ad. Oh, yang kan sahabatnya Mu'ad, sahabat Mu'ad. Abu Zur'ah agak bangun dikit. Kemudian dia mengatakan haddatsana fulan ngomong man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir meninggalnya la ilaha illallah masuk surga, langsung mati. Kalau kita bisa mengucapkan la ilaha illallah, setan tuh nangis, getun dia. Tapi kalau kita ngomongnya yo ya amalku banyak, oh setannya senang. Memang setan itu datang menggodanya, Pak amalanmu banyak, wis tenang aja. Makanya setan menakut-nakuti juga kita. Oh kamu bakal gini. Orang mukmin itu kalau mau meninggal itu dia, saya sudah siap ridho dengan ketetapan Allah dan kita akan bertemu dengan Allah. Barang siapa yang dia mau meninggal dunia husnudon, mau bertemu dengan Allah dalam kondisi baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Jadi husnudon aja. Makanya sekarang di waktu-waktu kita sisa ini amal soleh jangan disisipi dengan maksiat. Kalau memang qadarullah kita jatuh di maksiat, segera tobat, balik lagi. Karena kadang kita itu ada ujub, ada riya, ya kan? Langsung kembali ke astagfirullah. Kalau kita beramal sejelek apapun, dikit-dikit astagfirullah, setan getun. Kalau jenengan pengen bikin setan nangis, sujud yang lama. Setan itu pernah mengatakan, Allah memerintahkan Adam sujud, maka dia bersujud, baginya surga. Dan Allah memerintahkanku sujud, saya malas, maka bagiku neraka. Kalau ada orang sujud semakin lama semakin kusuk, setan nangis, sedih. Jadi bikin aja setannya sedih. Tapi kalau mau bikin setan kurus, setan tambah lemes, lebih masuk rumah doa, makan doa, mau tidur doa, setannya lama-lama lemah. Tapi kalau kita makan nggak doa, tidur nggak doa, hubungan sama istri nggak doa, sampai kamar nggak doa, setannya tambah gemuk, tambah kuat, kitanya yang lemah. Ya jadi bener ya Pak. Jadi setan itu datang hirs, semangat dia. Ayo, kamu tuh sudah gini, sudah bangun itu kamu orang bagus, orang. Oh iya saya bagus, mati setannya ketawa. Barakallahu fiik. Demikian ya jam. Oh monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz mohon dikonfirmasi bahwasanya tadi Pak Ustaz mendikro bahwasanya di dalam memandikan jenazah itu keluarganya belum memandikan. Dalam satu kajian lain ada yang meriwayatkan juga walaupun keluarga kalau lain kelamin tidak boleh selain suami istri. Mohon penjelasan apakah ini memang ada khilaf antara ulama atau memang yang betul yang mana. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya bila dalam satu keluarga ada yang meninggal, kemudian keluarganya meratapi, merangkau dan lain sebagainya, akan mengakibatkan jenazah itu akan
diazab di kubur di alam barzah. Walaupun kita kadang tidak boleh memikirkan dengan logika, namun kadang-kadang kita juga berpikir ada dalil atau riwayat mengatakan bahwasanya manusia itu akan diazab mendapat pahala atau dosa sesuai amal ibadahnya pada saat hidup di dunia. Dengan adanya jenazah yang diazab di neraka karena akibat orang lain, keluarga yang meraung-raung, yang merakat hati tadi, seakan-akan kok mesakin jenazahnya, dia tidak berbuat dosa tapi dia menanggung azab di kubur hanya karena akibat keluarganya yang meraung-raung atau meratapinya. Mohon konfirmasi Pak Ustaz, mungkin kekurangan kami di dalam ilmu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, yang pertemuan lalu kita sudah sampaikan ya, orang itu kalau meninggal dunia keluarganya lah yang lebih berhak untuk memandikan. Yang pertemuan lalu kita sampaikan sesama jenis, bapak yang mendirikan anak-anak laki atau nanti ibu anak-anak perempuan, kecuali 2 orang, satu suami istri, yang satu anak yang masih belum tamyiz, anak umur 1 tahun 2 tahun. Anak laki yang mendidikan ibunya boleh, anak perempuan yang mendidikan bapaknya boleh sebelum tamyiz, sebelum 7 tahun itu boleh. Dan itu pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan gitu. Kalau yang kedua, innal mayyit yu'adzabu bi bukai ahli baitihi, sesungguhnya mayit itu akan diazab dengan tangisan keluarga mayit itu, keluarga sendiri ya, keluarga itu istrinya, anaknya atau cucunya, bukan orang lain. Kalau orang lain nggak masuk. Di sini diazab yang tadi kita sampaikan. Kalau itu orang kafir, maka azabnya itu adalah siksaan. Tapi kalau itu orang mukmin, azabnya mengurangi azab yang nanti di mana? Di neraka. Tapi bagaimana semacam ini? Ya kita mau gimana lah, wong ini riwayatnya Bukhari Muslim. Kita nggak bisa mentakwil. Penjelasan ulama, memang mayit itu akan diazab disebabkan keluarganya, dan ini sebagai peringatan jangan jadi orang itu menolak dari takdir Allah. Lah bagaimana dengan ayat wala taziru waziratu wizra ukhra, bahwasanya seorang itu tidak menanggung dosa orang lain, ya kan? Orang menanggung nggak dosa sama orang lain? Nggak ada tanggungannya. Kalau antum yang berbuat dosa, ya antum yang akan dihisab. Antum yang berbuat pahala, ya antum yang akan dapat ganjarannya, yang dapat balasannya. Tapi yang semacam ini, kita beriman dengan hadis yang apa adanya, yaitu bahwasanya seorang yang meninggal dunia dengan tangisan keluarganya itu akan diazab. Ya supaya kita ini apa? Menerima takdir Allah. Ya. Supaya kita ini jadi orang tidak niyaha, karena ternyata zaman kita ini banyak orang niyaha yang tidak memenuhi keputusan Allah. Dan kita terhadap dalil yang semacam ini, ya sudah sami'na wa ata'na. Supaya kita lego, ya jangan meratapi. Meratapi loh, bukan nangis biasa. Kalau nangis hari pertama, kedua, ketiga itu lumrah. Tapi kalau menghidupkan perayaan untuk menangisi, atau kita sampai tadi niyaha mukul-mukul ini itu, maka ini ancaman dari Rasul. Terus bagaimana azabnya? Wallahu alam, saya nggak tahu. Demikian yang bisa saya jawab. Oke Pak. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.